Ya, halo teman-teman. Iya. Duduk. Siang. Ya, Sama siang ke sore? siang campur sore apa? Oh iya, sore. Sore kayaknya. Ya. Jadi teman-teman yang ada dulu depan ini tolong perkenalkan nama dulu supaya teman-teman yang nonton ini juga mereka bisa tahu teman-teman nama siapa. Dari yang paling ganteng sebelah kiri. Ya baik, perkenalkan nama saya Widi Muswanto WA. Saya dari Tolkara, Kabupaten Tolkara. Oke. Saya kuliah di sini di Ujen. Ya, cukup sampai situ dulu. Nanti selebihnya baru diwawancara dan Siap. bertanya. Terus yang paling gaul sebelah ini siapa? Ya baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Nalisa Menyagowanina. Saya kuliah di USDT. Oke, cukup sampai situ dulu. Nanti selebihnya baru tanya-tanya panjang lebar. Oke, cukup. Ya, sekarang yang untuk Kakak Wanto dan Kakak Nalison, saya mau tanya-tanya sedikit, bisa toh? Boleh. Oke. Untuk tanya-tanya tentang bagian pendidikan. Waktu katanya dari kakak satu nih, Kakak Wanto apa? Ya, dari Kakak Wanto Berinus ini. Waktu SD bagaimana? Waktu SD itu selama 6 tahun, sekolah selama 6 tahun atau sekolah lompat-lompat? Tahu baca langsung ujian atau bagaimana? Ya baik, terima kasih untuk kesempatan. Mungkin di Lihat ke sini- kamera ke apa, Bos? Mungkin di sini saya jelaskan tentang kita dulu SMP dari SD dulu. TK sampai SMP. Mungkin saya akan jelaskan. Ya baik, kita SD di kampung, yaitu di Kabupaten Tolikara, kampung distrik Aweku, kampungnya di Hulu. Situ kita SD di situ. Mana SD dan TK. Kalau SMP itu di distrik lain lagi, itu di Kanggime. Itu ya. Jadi waktu kita SD itu kita tidak belajar baik. Terus kita tidak kan ada jalur. Tidak pernah maksudnya Mau tidak maksudnya tidak pernah kelas 1 sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kok tidak sekolah baik-baik langsung. Iya, tidak Kelas sekolah 1 baik-baik. tahu baca begitu langsung ujian. Jadi kita tidak langsung baru masuk. Kita waktu itu kita tidak sekolah di SD, tapi kita masuk di TK. Semua lari ke TK. Nah, itu karena apa? Saya mau lari ke TK. Karena di guru-gurunya tidak ada. Bukan di guru SD. tidak ada atau siswa tidak ada. Maksudnya di guru-guru situ belum guru-guru kontrakan juga belum ada toh. Tapi iya. guru-guru tetap saya ada. Iya. Jadi kan di TK kan anak-anak banyak full toh. Iya. Jadi ya pengaruh teman-teman ya semua sekolah di TK, karena di bawah tidak ada sekolah, maksudnya tidak mengajar. Oh, di SD tidak mengajar. Dulu kan sekolah sudah ini tuh rusak, jadi kita tidak belajar situ. Oh, Makanya sekolahnya kita rusak. biasa sekolah di TK situ. Oh, tapi kalian Kita SD? ujian. Ya dari TK situ kita kembali lagi masuk ke bawah di SD, belajar di SD juga. Oh, jadi kalian belajar ini Kita belajar sama-sama. gabung-gabung. Pak. SD, Iya. TK tuh bukan digabung jadi satu. Belajar satu ruang Belajar selama berapa tahun? sampai 2 tahun kan, baru kita ujian lagi. Sudah membaca menulis sudah tahu, anak tulis namanya saja tahu sudah. Guru-guru suruh kita ikut ujian. Di kelas nama ikut ujian langsung. Hmm. Apakah di sekarang di kampung itu masih begitu atau sudah berubah? Mungkin sekarang sudah berubah. Nah, itu yang Mungkin kalian tahu. sekarang itu sama dengan aturan kota kan. Kamu tidak tanya-tanya di kampung Saya juga tidak? belum tanya juga di sana, jadi saya juga belum liburan ke sana. Oh iya. Jadi mungkin dari kita dari kecil kita SMP SD sampai ya kita masuk SMA SMP baru kita tahu belajar cara Tahu baca, tahu belajar tulis. cara membacanya dari SMP, mungkin itu begitu Pak. Oh, mungkin teman siapa bisa tambahkan ceritanya Pak Wanto nih. Ya baik, terima kasih. Saya dengan saudara camat lagi. Sama-sama SD Kita sama-sama SD, SMP sama-sama. juga sama-sama. Jadi saya ada tambahkan sedikit. Waktu itu guru-guru dari
guru-guru juga belum lengkap di SD situ, makanya kita belajar dari TK, baru dari situ kita ikuti jalan langsung masuk ke SMP di SMP JP Sentan ini. Baru dari situ kita masuk SMA itu dia masuk di Lanicaya, kalau saya masuk di Wamena SMP JP Ikan gini. Baru SMA-nya bagaimana? Sudah guru-guru lengkap atau Ya, itu belajar itu, masih main-main macam waktu SD, SMP? kalau SMA itu lengkap. Dan Lengkap. juga SD juga lengkap. SMP. SMP lengkap. Cuma SD sama TK itu yang kalian sekolah lari-lari begitu. Ya, begitu. Ya. Sampai situ kira-kira mungkin kalian bisa kasih saran atau masukan untuk pemerintah atau kepala organisasi-organisasi apapun yang berkaitan dengan pendidikan, itu bisa kasih masukan apa supaya dunia pendidikan khususnya di Pegunungan Tengah, di kalian kampung itu apa lebih baik begitu. Mungkin dari teman Alison dulu lah. Mungkin dulu tuh kita belajar dari dulu tuh lain, tapi sekarang semakin berubah, dan juga guru-guru kontrak di kampung dari pemerintah kirim ke kampung untuk mengajar siswa banyak di sana. Di sana masih guru-guru semakin banyak begitu. Mungkin semakin banyak begitu. Kalau dari saya seperti itu, kalau dari Wanto ada bisa Iya, kalau mungkin dari Saudara Wanto bisa tambahkan sedikit mungkin masukan untuk pemerintah kah, organisasi pendidikan kah, supaya pendidikan di Pegunungan Tengah tuh bisa maju sedikit. Ya, mungkin dari saya, ya mungkin tambahkan saya, mungkin dari saya, sekarang sudah baik. Kemarin-kemarin kita lihat di kampung itu sekarang sudah aturan Sudah lumayan. Mungkin sudah sama dengan kota. Sekarang sekolah tidak seperti Zaman-zaman kalian. zaman kita, angkatan kita. Sekarang tuh ya jalur, ikuti jalur. Sama yang SD di kota, SMP di kota gitu. Jadi mungkin dari saya sini Kasih masukan pemerintah. masukan untuk kepada pemerintah, mungkin kepala dinas, khususnya kepala dinas Tolikara, mohon kasih tambahkan guru-guru kontrak lagi Ya, supaya khususnya lebih Papua atau meningkat, supaya mereka belajar. Kita punya adik-adik dan kita punya saudara-saudara yang ada di kampung, supaya mereka juga belajar sungguh-sungguh dan juga mereka bisa mengerti. Kami dulu itu tidak mengerti, tapi kita mengerti itu pada saat kita waktu SMP juga belum dipaham sekali. Kita mengerti itu cara membaca dalam praktek presentasi, kita mengerti semua di SMP, ada di SMP, SMA sedikit lagi, tapi kita kuliah. mengerti itu di waktu kita kuliah ini. Kan di sana kan fasilitas tidak lengkap tau di sana. Iya, itu juga harus jadi bahan pertimbangan untuk pemerintah harusnya, iya toh? Seharusnya itu pemerintah harus Perhatikan di sekolahnya bagaimana lu mengajar kah tidak, ini harus bagaimana, guru-guru harus lengkap kah tidak, itu harus pemerintah harus perhatikan di sana. Tapi pemerintah tidak kontra. Akhirnya anak-anak sekarang tidak mau belajar, tidak tenang-tenang, mereka lari-lari. Jadi begitu. Jadi untuk kepada pemerintah Tolikara ya harus kirim ini guru-guru kontrak supaya pendidikan maju. Kita punya adik-adik di sana, mereka tidak mengerti itu, paham, lalu mereka kuliah di perguruan tinggi. Nah, itu mereka bisa keluar dan mereka bisa kuliah di luar negeri. Ya benar. Itu karena mereka belajar sungguh-sungguh, belajar bahasa Inggris, bahasa Jerman.
dan bahasa-bahasa yang bahasa negara-negara punya. Kalau kita di kampung tuh kalau tidak belajar, tidak kuasai bahasa Inggris, makanya kita orang Papua banyak tapi tidak pintar tuh karena kita tidak belajar. Jadi untuk Harus pemerintah harus guru-guru kontrak bahasa Indonesia, bahasa Inggris harus kasih kontrakan. Geografi juga kan. Ya mungkin begitu. Terima kasih Iya. untuk kesempatan hari ini, Wah. Nah, iya. Terima kasih, belum kita tutup. Saya ingin tanya-tanya sih. Menurut kalian tuh apa yang harus dilakukan supaya pembangunan di Papua itu bisa maju? Khususnya di kalian daerah, Tolikara. Itu bagaimana? Pertamanya pendidikan. Itu seperti apa yang harus dilakukan untuk dunia pendidikan? Yang harus dilakukan tuh yang pertama, Mungkin Bapak bicara bisa keras sedikit. mungkin pendidikan yang pertama harus dilakukan adalah Kasih bangun fasilitas bagus mungkin, atau guru-guru ditambahkan mungkin. Kasih sekolah anak-anak di guruan mungkin. bisa buka internet atau Ya, jaringan harus masuk. jaringan gitu. harus lancar supaya anak-anak juga belajar Jangan ketinggalan. cara mengetiknya, cara belajar komputernya di situ. Jadi di kampung sana tidak ada jaringan, makanya anak-anak tidak tahu laptop, tidak tahu cara ketik-ketiknya. Kami di sana itu kalau orang Papua tuh hanya lihat itu langsung copy, tapi tidak ada jaringan, makanya tidak di kampung sana tidak tahu. Kalau begitu, Jadi, itu tugasnya siapa? itu tugasnya pemerintah, tapi pemerintah tidak perhatikan. Ya, itu sebetulnya ada tugas pemerintah dan tugas kita juga sebagai masyarakat biasa juga, ya itu artinya. Ya, mungkin Kemarin juga ada kas keluar untuk pasang internet, tapi kemarin katanya ada tolak, saya dengar di sana. nah, itu juga menjadi satu faktor karena orang tidak bisa dengar baik sudah. Jadi mungkin ini bisa jadi video orang yang nonton video ini mungkin bisa kasih masukan yang baik juga untuk pendidikan di Papua mungkin lebih baik begitu. Iya toh? Kalau mungkin Bapak Narison bisa Bapak lagi. Saudara Narison bisa tambahkan sedikit atau bagaimana? Sudah cukup. Oh ya. Ya, teman-teman mohon bantuan like, share, and subscribe ya supaya video ini dapat bermanfaat bagi seluruh bangsa yang ada di muka bumi ini, khususnya tanah Papua tercinta demi memajukan pendidikan. Wah, 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 wah.